Pria ini melampaui batas kekuatan para penyihir, tetapi dia dikhianati oleh teman-temannya dan meninggal. Sekarang dia bereinkarnasi sebagai anak laki-laki yang dipukuli setiap hari. Namun, keadaan berbalik. Dia memukuli semua orang dan bahkan merampok anak-anak lelaki. Beberapa waktu kemudian, dia terlibat masalah dengan beberapa siswa. Mereka melempari dia dengan batu, tetapi dia tidak melawan. Namun, ketika seorang siswa yang lebih tua memutuskan untuk memukulnya dengan keras, dia membela diri, tetapi tangannya patah. Ini karena tubuh barunya lemah. Jadi dia memperbaiki tangannya seolah-olah bukan apa-apa. Dan beberapa saat kemudian, semua siswa tertidur dengan mata terbuka. Bahkan ada satu yang mulutnya berbusa. Sekarang mari kita kembali ke awal cerita, karena saya akan menceritakan semuanya secara rinci tentang bagaimana semua ini terjadi. Kisah ini dimulai 1300 tahun yang lalu ketika sekumpulan mod Discord sedang dihadang oleh para pahlawan terkuat umat manusia. Tepat ketika semua harapan seolah sirna, sang MC Giga Chad muncul dan menembakkan ledakan energi yang begitu kuat sehingga mengalahkan para mod Discord itu dengan mudahnya, seolah mereka lenyap dalam siraman air panas. Dia menyeringai tentang betapa mudahnya itu, membuat anggota partainya terpukau. Mereka bergegas menghampirinya, bertanya-tanya bagaimana dia menjadi begitu kuat. Liam mengatakan bahwa dia telah membuka kemampuan ke-108, yang seharusnya mustahil. Gerombolan iblis mulai muncul kembali, jadi Liam memberinya sedikit lagi spesialnya dan memberitahu semua orang bagaimana dia telah mencapai tingkat kemahakuasaan dan akan menghadapi iblis bencana itu sendirian. Dia berjalan ke celah dan melihat iblis di bawah sedang bertelur-telur iblis, dari mana para moderator Discord menetas, dan Liam menggunakan cambuk petir untuk menahan iblis bencana. Iblis itu melompat dan melancarkan serangan balik. Dengan serangannya dan serangan Liam beradu seperti sel vs Gohan terulang kembali. Iblis bencana muncul setiap 300 tahun, dan umat manusia membentuk unit beranggotakan 100 orang yang bereinkarnasi setiap 300 tahun untuk menghentikan iblis itu. Liam memutuskan sudah waktunya untuk menghentikannya untuk selamanya dan menggabungkan ke-108 kemampuannya ke dalam serangan berikutnya. Tiba-tiba, ia tertusuk serangan dari belakang, saat lengan dan kakinya menjadi tak berdaya. Ia mendongak dan melihat anggota kelompoknya, Magredi, yang mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan iblis bencana itu dibunuh untuk selamanya. Magredi memberitahu Liam bahwa ia akan mengambil 108 kemampuannya dan juga mengutuknya untuk mencegah reinkarnasi. Ia menghisap kemampuan Liam seolah-olah itu 108 pria, dan Magredi adalah Bonnie Blue. Ia menendang Liam jatuh ke jurang, dengan semua pahlawan lain tertawa saat ia jatuh. Sebuah lingkaran sihir baru muncul dan mulai memunculkan mod Discord lagi, sehingga para pahlawan menggabungkan kekuatan mereka untuk menyegel mereka dan Liam. Tubuh mereka mulai menghilang saat Liam bertanya-tanya mengapa mereka ingin iblis malapetaka bangkit setiap 300 tahun. Iblis malapetaka hendak memperlakukan Liam dengan cara yang paling menjijikkan dan merendahkan, saat ia mengirimkan kawanan tak berujung keturunannya untuk mengonsumsi tubuh Liam, yang terus beregenerasi karena kutukan Magredi, membuat penderitaan Liam berlangsung abadi. 1200 tahun kemudian, Liam dan iblis menyatu, saat ia berjanji akan membalas dendam suatu hari nanti. Ia memohon kematian, ketika tiba-tiba seorang malaikat muncul untuk mengabulkan permintaannya dan mengambil jiwa dari tubuhnya, saat Liam terbangun di genangan muntahan di tempat yang tidak dikenalnya. Ia mencoba berdiri, tetapi tidak bisa ketika sekelompok perundung mendekatinya, memanggilnya Kai dan melakukan kekerasan terhadapnya, menendanginya seolah dia adalah bola sepak. Liam, yang mulai sekarang akan dipanggil Kai, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi tetapi merasakan sakit yang tajam saat mereka menekan kepalanya ke dalam air mancur, lalu melanjutkan menendangnya. Yoshua datang dan mengatakan mereka terlalu lemah. Ia mengeluarkan obat, mengatakan itu akan membuat Kai menari aneh. Para preman lain memegangi Kai saat Dr. Yoshua memberikan obat itu. Kai merasa seolah tubuhnya akan meledak dan mulai muntah begitu banyak hingga tubuhnya mulai berkedut, yang merupakan tarian aneh yang Yoshua maksud. Kai ambruk ke lantai, tetapi Yoshua mendorongnya dengan kakinya lagi, mengatakan bahwa ia harus menari lebih banyak. Namun Kai berkomentar bahwa ia sudah cukup. Seorang preman mengangkatnya,
Tetapi Kai dengan cepat meraih tangannya dan meremasnya begitu kuat hingga preman itu merasakan sakit yang luar biasa dan melepaskan pegangannya. Kai menyebut mereka sampah dan menjelaskan bagaimana sampah perlu dibuang. Ia dengan cepat menganalisis sihir yang dimiliki tubuh ini dan mengetahui bahwa itu hanya sihir es yang lemah. Dan saat preman itu hendak memukulnya, Kai menggunakan sihir esnya untuk membekukan lengan preman yang lain. Ia menyeringai dan menyelimuti tangannya dengan es, lalu memukul preman itu dengan sangat keras, memberikan dampak yang signifikan. Kai menyebutnya menyedihkan dan melihat ini membuat siswa-siswa lain benar-benar ketakutan. Yoshua bertanya-tanya bagaimana Kai bisa menjadi begitu kuat sementara Kai berpikir bahwa tubuh barunya masih sangat lemah. Ia berhenti sejenak untuk bermeditasi dan kemudian melemparkan tatapan dingin ke arah siswa-siswa lain, yang membuat mereka berhamburan ketakutan seperti kecoa. Kai tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dan menggunakan sihir esnya lagi untuk membekukan kaki mereka, membatasi kemampuan mereka untuk bergerak. Dia perlahan mendekati mereka dan berhenti berpikir sejenak. Dia menunjuk salah satu pria yang mengeluarkan jeritan melengking dan Kai memberitahunya bahwa dia menginginkan pakaiannya karena pakaian Kai tertutup muntahan. Kemudian dia menyuruh pria lain untuk melepas jaketnya karena dia akan mengambilnya. Dan beberapa saat kemudian kita melihatnya mengenakan pakaian baru yang dia dapatkan dari para siswa. Dia membuang pakaian lamanya dan berbalik ke arah kelompok pengganggu, bertanya apakah mereka ingin berenang telanjang di rawa sekarang. Mendengar omongan orang gila ini membuat mereka semua membeku ketakutan, jadi pria itu mencoba meminta maaf dan memohon belas kasihan. Kai bertanya apakah dia serius. Setelah memperlakukan orang dengan sangat kasar seperti itu, tidak mungkin mereka berpikir permintaan maaf sederhana akan menyelamatkan mereka sekarang. Mereka tidak bisa percaya kekejamannya saat pria itu mulai menyalahkan Yoshua atas kesalahan mereka. Dia menjelaskan bahwa Yoshua adalah pemimpin mereka, jadi mereka harus menaatinya. Kai berpikir tentang bagaimana Yoshua menyuntiknya dengan obat itu. Pria itu menjelaskan bahwa Yoshua adalah orang yang mengatakan mereka harus menargetkan game keturunan Kai dan Liam. Mendengar nama game itu, Kai meminta penjelasan segera, tetapi pria itu bingung karena seharusnya itu sudah cukup jelas. Kai menjadi sangat marah, menyuruh pria itu untuk menjelaskan segera, jadi pria itu memberitahu Kai bagaimana game keturunan Liam adalah game yang diturunkan di antara para siswa Akademi Sihir Kerajaan. Mereka memilih satu orang untuk memerankan pengkhianat Liam Hill, dan semua orang lain menjatuhkan sanksi padanya dengan berbagai cara. Kai tidak percaya mereka membicarakan tentang tubuhnya di masa lalu, dan bertanya lebih banyak kepada pria itu tentang hal itu. Dan pria itu mengatakan bahwa semua orang tahu kisah tentang jatuhnya Liam Hill si pengkhianat, yang telah dikalahkan oleh 99 pahlawan lainnya dan dianggap sebagai pelukis Austria di dunia ini, penjahat terburuk sepanjang masa. Kai mundur selangkah dan teringat akan kelompok lamanya, yang tidak hanya mengkhianatinya tetapi juga menggambarkannya seperti ini. Jadi ia memutuskan sudah waktunya untuk meluruskan sejarah lagi. Mereka mengantar Kai ke kediamannya sambil berbisik-bisik di antara mereka sendiri, bertanya-tanya mengapa ia menyuruh mereka mengantarnya sampai ke rumahnya sendiri. Ia berbalik dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa pulang untuk hari ini, tetapi memperingatkan mereka bahwa ini masih belum berakhir. Dia memasuki rumahnya yang berdebu dan disambut oleh kepala pelayannya, yang memanggilnya Yang Mulia, dan Kai menyadari bahwa tubuh ini milik keluarga kerajaan. Entah mengapa, ia tidak bisa mengakses ingatan tubuh ini, jadi ia bertanya kepada kepala pelayan tentang garis keturunan Kai. Kepala pelayan, dengan bingung, menjelaskan bahwa ia adalah pangeran ke-8 kerajaan ini, dan Kai bertanya-tanya mengapa ia tidak tinggal di kastil. Juga, mengapa orang-orang itu sangat mengganggunya jika ia berdarah bangsawan? Sebelum kepala pelayan sempat menjawab, Kai pergi untuk beristirahat, tetapi kepala pelayan bertanya apa yang terjadi padanya, karena ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Kai tahu bahwa kepala pelayan seharusnya tidak pernah berbicara kepada bangsawan seperti ini. Tapi kemudian menyadari bahwa pria ini benar-benar peduli padanya. Dia menghela napas dan memutuskan untuk menceritakan persis apa yang terjadi kepada kepala pelayan. Dia mengatakan bahwa Kai yang dikenalnya sudah mati, dan memberitahu pria itu untuk menganggapnya sebagai orang yang sama sekali baru sekarang. Dia pergi tidur saat dia mengingat suatu peristiwa yang terjadi 2100 tahun yang lalu,
ketika Migrati dan Mimina dihadang oleh iblis-iblis. Migrati tertusuk oleh tentakel dan terlempar jauh, menabrak dinding terdekat dengan tentakel lain yang hendak menyeret Mimina pergi. Tepat saat tentakel itu mulai menyeretnya pergi, dengan Migrati memohon iblis itu untuk berhenti, petir biru mulai menyambar iblis-iblis itu dengan dahsyat, dengan Kai berteriak dari atas bahwa dia datang tepat waktu. Migrati bersyukur atas bantuan Kai meskipun Migrati melanggar perintah. Kai tidak peduli, dan segera mulai menyembuhkan pria itu. Dia memeriksa Mimina untuk memastikan dia baik-baik saja, dan bertanya kepada Migrati apakah dia ingin mengumpulkan bahan peningkatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Migrati mengatakan bahwa terlepas dari perbedaan mereka, Kai baru saja menyelamatkan mereka dan mereka bersalaman, dengan Migrati berjanji akan membalas budi Kai suatu hari nanti. Kai bangun dan memutuskan untuk menemukan orang-orang itu secepat mungkin untuk mengambil kembali keterampilan yang mereka curi darinya. Sebelum itu, dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat sebagai bentuk terima kasih kepada Kai karena mengizinkan Liam menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Keesokan paginya, kepala pelayan menyajikan sarapan, yang rasanya tidak enak, tapi Kai tetap memakannya karena dia tahu pelayanlah yang membuat makanan ini, dan kemampuan memasaknya tidak tinggi, ditambah lagi dia tidak punya koki pribadi di tempat ini. Kai hanya menghela napas karena bukan begini seharusnya seorang pangeran hidup, dan pelayan mulai meminta maaf seolah itu salahnya. Tapi Kai menyuruhnya berhenti jika dia punya sedikit harga diri. Adegan beralih ke Akademi Kerajaan, saat Kai bertanya-tanya bagaimana menemukan musuh-musuh wadah ini, yang mudah karena musuh-musuh itu menemukannya. Yoshua menyeringai dan mendekati Kai, menanyakan padanya tentang insiden kecil tadi malam. Yoshua memberitahunya bahwa perilaku Kai tidak dapat diterima, lalu berbalik dan memberitahu yang lain bahwa mereka perlu menyadarkan keturunan Liam ini. Beberapa etika, semua siswa berkumpul saat Yoshua memberi perintah untuk mulai, jadi mereka melemparkan sesuatu ke arah Kai, yang hanya berdiri di sana seperti patung. Dia melihat ke arah Yoshua, wajahnya terluka, dan melihatnya terluka seperti ini, para siswa berhenti menyerangnya. Yoshua berteriak agar mereka melanjutkan, dan mereka enggan, yang membuatnya marah besar saat dia mengatakan akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia mulai mengayunkan pukulan seperti dia dari kartun Looney Tunes, tetapi Kai memblokir serangannya, dan tangan Yoshua mengalami cedera parah akibat benturan. Kai berkomentar bahwa dia lupa tubuh ini rapuh saat dia memulihkan kondisi tangannya dan menggerak-gerakkan tangannya. Para siswa terkejut, dan Yoshua memutuskan untuk menggunakan sihirnya pada Kai sekarang dan melancarkan serangan bola api. Kai mengembuskan napas dan mengaktifkan lingkaran sihir esnya, yang memantulkan bola api dan mengirimkannya kembali langsung ke Yoshua. Ia merasakan goncangan hebat di perutnya, membuatnya terbatuk-batuk. Ketika tiba-tiba Kai menyerang siswa lain di dekatnya, membuat mereka semua tidak sadarkan diri. Siswa-siswa lain menatap, tidak bisa berkata-kata, dan Kai bingung mengapa mereka sama sekali tidak melawan serangannya. Tiba-tiba, sepupu Keisu muncul, bertanya pada Kai mengapa dia membuat masalah. Kai menjelaskan bahwa merekalah yang memulai, tetapi pria itu tidak peduli dan menyuruh Kai mengikutinya. Saat mereka pergi, para siswa berkomentar bahwa Kai akan mendapat masalah besar. Sekarang, Kai tiba-tiba sakit kepala saat ia teringat bagaimana pria ini sering memukulnya dengan ikat pinggang dulu, dan ini membuat Kai sangat marah hingga ia berhenti sejenak. Pria itu membentaknya untuk datang, dan Kai patuh. Guru itu menyeringai, tetapi Kai juga menyeringai, siap memberi pelajaran kepada guru itu. Mereka masuk ke kantornya, dan pria itu mengunci pintu. Ia memberitahu Kai bahwa ia baru saja dihukum 3 hari yang lalu ketika ia menamparnya berulang kali, tetapi Kai masih tidak belajar dari kesalahannya. Ia bertanya apakah Kai mungkin seorang masokis, dan kemudian mulai menghinanya, menyebut Kai bangsawan palsu. Ia menjelaskan bagaimana darah seorang pelacur dan pengkhianat mengalir di pembuluh darah Kai, dan bersiap menggunakan sihirnya pada Kai untuk menghukumnya. Dia menahan lengan dan kaki Kai dengan sihirnya, lalu mendorongnya kuat ke dinding terdekat, mengikatnya di sana. Guru itu mulai melepaskan ikat pinggangnya seraya bertanya pada Kai apakah dia akan menangis seperti biasa. Namun, Kai tidak peduli, dan melihatnya setenang itu mengejutkan guru tersebut. Dia tetap tidak peduli, dan bersiap untuk melayangkan ikat pinggang berduri miliknya ke arah Kai,
saat dia mengayunkan lengannya, yang segera ditangkap oleh tangan beku. Guru itu berbalik dan hanya melihat raksasa es. Kai berkomentar bagaimana tubuhnya dipenuhi bekas cambukan, lalu membebaskan diri dari ikatan itu dengan mudah dan berteriak pada guru itu bahwa dia senang akhirnya tahu siapa yang melakukan pencambukan. Guru itu gemetar sekarang, baik karena dingin maupun karena ketakutan, saat Kai memberi isyarat kepada Golem, yang kemudian memelintir lengan guru itu hingga menimbulkan cedera serius. Pria itu menjerit kesakitan saat Golem membuat lengannya cedera parah di bagian siku. Kai mengatakan sekarang giliran tangan kiri, dan sepertinya Golem itu akan melakukan tindakan yang sangat merendahkan padanya. Guru itu mencoba menjelaskan bagaimana dia menghukum Kai demi kebaikannya sendiri, tetapi kemudian terdiam ketakutan. Kai berkata bahwa jika orang bisa belajar dari hukuman, sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk belajar. Kai menyuruhnya mengambil sabuk dan memukul dirinya sendiri, dan pria itu menolak, tetapi kepalanya hampir tertusuk panah es. Kai menawarinya pilihan, apakah memukul dirinya sendiri atau mati, dan guru itu menangis bahwa dia akan memukul dirinya sendiri. Kai memintanya melepas pakaiannya dan segera memulai saat dia duduk santai dan menikmati pertunjukan. Guru itu terus memukul dirinya sendiri, memar dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya setiap kali pukulan. Dia bertanya pada Kai apakah ini cukup, dan Kai menjawab, ya, kalau dia melakukannya 100 kali lagi. Dia mulai menangis terseduh-seduh, dan kita melihatnya pingsan kemudian karena semua pukulan pada dirinya sendiri. Guru itu senang karena sudah 100 kali pukulan sekarang, dan Kai bertanya mengapa dia begitu senang karena mereka baru saja memulai. Wajah guru itu seolah meleleh karena semua tangisan itu, sementara Kai hanya menatapnya dengan tatapan mematikan yang paling dingin. Beberapa saat kemudian, semua siswa berkumpul, ngeri, melihat pilar es raksasa dan orang yang telanjang serta babak belur. Guru di atasnya, dia memohon mereka untuk menolongnya, dan Kai menyuruhnya untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan semua orang di sini. Guru itu memohon agar dia berhenti, jadi Kai menurut dan menjentikkan jarinya, yang membuat es mulai mencair, dan guru itu, karena orang yang cerdas, tahu dia akan mengalami terjatuh yang menyakitkan. Kai menyuruhnya untuk cepat-cepat mengaku, jadi guru itu menangis terisak dan mengakui semua yang telah dilakukannya pada Kai. Kai meminta rincian lebih lanjut, dan guru itu mengakui semuanya. Dia bahkan mengatakan bagaimana dia melakukannya karena itu membuatnya merasa lebih baik, dan semua siswa sangat terkejut mendengar semua yang dia lakukan pada Kai. Kai hanya berdiri di sana dan melihat saat pria itu terus menangis, mengakui, dan memohon belas kasihan. Para siswa berkomentar bahwa guru Pie pasti akan dipecat setelah itu, jadi Kai berbalik, bertanya apakah mereka menganggap ini lucu dan demi ibu dari pabrik susu. Di mana saja kamu bersembunyi, manis? Kai berkomentar bagaimana belum lama ini mereka juga melempari batu padanya, dan semua siswa mundur selangkah ketakutan, jadi Kai memberitahu mereka bahwa semua orang yang telah memperlakukannya dengan buruk sebelumnya akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru Pie. Dia berjanji akan membalas dendam, dan mengancam bahwa tidak ada yang aman. Semua siswa membeku ketakutan. Beberapa saat kemudian, Yoshua mengutuk Kai, dan saat dia mencoba pergi, seorang ibu baru muncul, memanggil Yoshua menyedihkan. Sementara itu di kantor kepala sekolah, pria itu menceramahi Kai, menjelaskan bagaimana seorang guru belum pernah dipermalukan di depan umum oleh seorang murid seperti itu sebelumnya. Guru-guru lain juga hadir. Sementara Kai hanya mencoba menahan amarahnya, sedemikian rupa sehingga mereka semua menjadi ketakutan. Kai menjelaskan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, karena guru tersebut memberikan hukuman fisik yang tidak semestinya kepadanya. Mendengar ini, semua guru menertawakan Kai, sementara kepala sekolah menjelaskan bagaimana klaim Kai itu tidak masuk akal, karena guru Pie adalah orang yang terhormat. Kai terkejut mendengar ini karena Pie sendiri secara harfiah telah mengakuinya. Tetapi Saitama di sini berkomentar bagaimana dia dipaksa untuk mengatakan kebohongan-kebohongan itu. Dia meminta guru ke LR untuk menangani Kai, dan dia mengatakan bagaimana Kai selalu berbohong. Dia bahkan mengeluh dan berbohong bahwa dia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Kepala sekolah membentak Kai, mengatakan bagaimana mereka adalah akademi kerajaan dan hal-hal seperti itu tidak ada di sini.
Guru KLR membenarkan ini, mengatakan bagaimana Kai mengarang semua kebohongan ini karena dia seorang pecundang. Kai berhadapan dengannya, bertanya apakah dia benar-benar orang yang menolak permohonan bantuannya. KLR bertanya apakah Kai sedang mengancam seorang guru sekarang, dan berteriak agar kepala sekolah mengeluarkannya sekarang juga atas perilaku ini. Dia memberitahu Kai bagaimana mimpinya untuk menjadi penyihir pemulihan nasional berakhir hari ini, saat dadanya membesar di setiap bingkai. Kai sama sekali tidak peduli, dan tepat saat kepala sekolah akan mengusirnya, mereka mendengar ketukan di pintu, dan seorang pria masuk membawa pesan mendesak. Setelah membisikkannya kepada kepala sekolah, pria tua itu terkejut dan mengatakan bahwa ia akan membiarkan Kai lolos untuk hari ini, membuat anggota dewan lainnya juga terkejut. Wanita itu menjadi sangat marah dan berteriak bahwa Kai harus segera diusir, tetapi kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari Lord Keith. Mendengar nama ini, bahkan Kai pun terkejut saat kepala sekolah mendorongnya keluar dari kantornya. Kai bertanya-tanya siapa gerangan pria ini yang membelanya seperti itu. Ia kemudian teringat ke LR, dan sejujurnya, wanita itu sulit dilupakan, dan berpikir bahwa KLR mungkin adalah target balas dendam barunya. Tiba-tiba, siswa lain mendekati Kai dan tersipu malu sambil mencoba menyentuh sikunya. Melihatnya, Kai langsung teringat McGrady tepat sebelum mereka menghabisinya, dan seorang pahlawan wanita bernama Valet, yang menganiayanya sebelum mereka melenyapkannya. Ia jelas mengingat senyum sinisnya dan lekuk tubuhnya. Saat kita kembali ke masa kini dengan gadis ini memberitahu Kai bahwa mereka perlu bicara. Kai tahu bahwa para pahlawan dari unit 100 orang bereinkarnasi sebagai orang yang berbeda setiap 300 tahun, dengan tetap memiliki kekuatan mereka, dan bahwa gadis ini jelas Valet yang menganiayanya bertahun-tahun yang lalu. Dia mulai berjalan mendekati Kai, tapi Bro memojokkannya ke dinding saat dia mengeluarkan suara desahan, tapi Kai tidak bermain-main, dan mendekat ke wajahnya, mengatakan bagaimana dia baru saja membuat perburuannya jauh lebih mudah. Dia memanggilnya Valet, dan gadis itu langsung tersipu, bertanya siapa Valet yang dia bicarakan. Kai hanya menyeringai dan mulai melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan padanya. Dia mengaktifkan sihirnya untuk membela diri, mengatakan dia tidak tahu siapa Valet itu. Dia memanggil pusaran hijau, yang mendorongnya menjauh dari Kai. Dia mendarat beberapa kaki darinya, dengan Kai memanggilnya pembohong karena dia baru saja menggunakan kekuatan angin yang dicurinya darinya. Gadis itu kini gemetar, di samping mengerang, saat Kai memberitahunya bagaimana wadah tubuhnya saat ini tidak dapat menangani kekuatan penuh dari mantra itu. Dia menyebutnya tidak layak dan mengatakan bagaimana dia akan mengambilnya kembali. Dia mengulurkan tangannya, siap untuk menyerapnya, tetapi tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dan meludahkan darah. Ia menyadari bahwa tubuh ini juga tidak bisa menangani semua mantra yang telah ia gunakan hari ini, dan perlahan pingsan. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan kepala pelayan dan gadis itu mengawasinya. Dia senang melihatnya baik-baik saja, dan menyuruh Kai untuk beristirahat, tetapi Kai menepis tangannya, bertanya apa-apaan yang dia pikir sedang dia lakukan. Kepala pelayan menengahi, berkata bahwa itu bukan cara berbicara kepada seseorang yang baru saja menyelamatkan hidupmu. Kai tidak mengerti, jadi kepala pelayan menjelaskan bagaimana Lady Bridget menyembuhkannya, dan membawanya ke rumah besar miliknya setelah ia pingsan. Kai menyadari bahwa dia bisa saja membunuhnya saat ia tidak sadarkan diri, tetapi tidak melakukannya, jadi ia bertanya pada Bridget apa rencananya. Bridget mengatakan dia tidak tahu apa yang Kai sedang bicarakan, dan bertanya apakah ia benar-benar lupa siapa dirinya. Kai masih tidak mempercayainya karena ia menggunakan kekuatan angin yang dicurinya darinya. Bridget menahan air mata, menanyakan pada Kai ada apa dengannya, dan Kai menariknya mendekat, mengatakan bahwa mereka mengkhianati dan membunuhnya 1200 tahun yang lalu. Bridget menyadari Kai sedang membicarakan Liam Hill dari legenda, dan Kai merasa perilakunya aneh, seolah ia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ia memeriksa tubuhnya, tetapi sebuah mantra ungu memutus kontak mereka, dengan pelayan yang menggunakannya dan mengatakan bahwa Kai harus berhenti menyakiti wanita itu. Ia berdiri di antara keduanya, dan melihat bahwa ia bisa menggunakan sihir. Kai segera menyadari bahwa ia bukan pelayan biasa. Kai bertanya, pihak siapa dia,
dan Morris menjelaskan bahwa dia turun tangan justru karena dia di pihak Kai. Morris kemudian bertanya apakah jiwa dalam tubuh Kai sebenarnya milik Liam Hill, meminta penjelasan. Baik dia maupun Bridget menunggu dengan sabar saat Kai setuju untuk menceritakan segalanya kepada mereka. Kai menjelaskan semuanya, dengan Morris dan Bridget sangat terkejut dan malu mendengarnya. Dan ketika Bridget menyadari bahwa dia sebenarnya mencuri kekuatan anginnya, dia membungkuk dalam-dalam sebagai permintaan maaf, mengatakan dia tidak ingat melakukannya, tetapi masih ingin dia memaafkannya. Dia mulai menangis, mengatakan dia akan mengembalikan kekuatannya. Mendengar ini, Kai menyeringai dan mengatakan bahwa tentu saja dia akan mengambil kembali kekuatannya, tetapi dia tidak akan berhenti di situ. Dia menghabiskan ribuan tahun disiksa oleh iblis bencana, jadi dia akan membalas dendam pada orang-orang yang mengkhianatinya. Dia memberitahu Bridget bahwa seharusnya dia tidak menyembuhkannya, dan dia tahu Bridget bersikap seolah tidak mengingat apapun, hanya untuk menghindari balas dendamnya. Namun, dia memutuskan untuk memastikan Bridget mengingat jati dirinya yang dulu sebelum menghukumnya. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan membaca pikirannya untuk memeriksa apakah Bridget berbohong, tetapi kepala pelayan menginterupsinya lagi, mengatakan bahwa Kai hanya memiliki sihir es yang lemah, yang mengingatkan Kai bahwa tubuh ini payah sekali. Dia bahkan tidak bisa mengambil kembali kekuatan angin darinya, jadi dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat dulu baru kemudian membalas dendam. Kepala pelayan menyuruhnya untuk beristirahat dan mengatakan bahwa dia tahu sihir membaca pikiran sehingga dia bisa membantu Kai, tetapi Kai segera menolak, mengatakan bahwa yang terkuat tidak pernah bergantung pada bantuan orang lain. Dia meninggalkan ruangan mengatakan dia akan pergi sebentar dan segera mulai melatih sihirnya. Dia mengetahui bahwa sihir Kai lemah, tetapi potensinya bahkan lebih tinggi dari Liam Hill, jadi dia mulai mendorong tubuhnya hingga batas maksimal untuk menjadi lebih kuat. Dia berlatih siang dan malam, dengan kepala pelayannya membawakannya makanan dan memohon padanya untuk berhenti, atau dia akan mati. Kai sama sekali mengabaikan ocehan Morris, dan kepala pelayan itu terheran-heran melihat betapa kuatnya tekad Kai. Dia meninggalkan makanan itu, menjelaskan bahwa itu adalah hidangan istimewa yang membantu menstabilkan sihir, tapi Kai terus berlatih dan mendorong fisiknya semakin keras. Ia akhirnya bisa membentuk lingkaran sihir yang memungkinkannya menyerap mantra, dan saat pagi tiba ia memutuskan sudah waktunya untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Ia terkejut bahwa ia mampu menguasai pembacaan pikiran dan penyerapan kemampuan dalam waktu kurang dari 2 hari, dan kemudian melihat makanan yang ditinggalkan pelayan untuknya. Lalu ingatan lain muncul kembali, di mana ia mengingat Kai pulang dalam keadaan terluka dan memar meminta maaf kepada Morris karena lemah, dan mengatakan bahwa jika Morris ingin meninggalkannya, ia akan sangat mengerti. Tapi pelayan itu mengatakan bahwa ia tidak akan pernah pergi, hampir mencapai tingkat kepelayanan Alfred Pennyworth. Kembali ke saat ini, Kai duduk untuk makan makanan, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah selesai makan. Beberapa saat kemudian, dia melihat pintu terbuka dan melihat noda darah di lantai. Dia mencium baunya, dan masuk, hanya untuk menemukan Morris tergeletak di tanah. Kai mengangkatnya, bertanya apa yang terjadi, dan melihat bahwa matanya terluka. Kai memutuskan untuk menyembuhkannya segera, dan menyadari tubuh ini belum memiliki sihir penyembuhan. Dia memberitahu Morris bahwa dia akan memanggil tabib, dan kita melihat seorang dokter menggunakan sihir penyembuhan pada Morris beberapa saat kemudian. Dokter menjelaskan bahwa dia telah melakukan semampunya, dan sekarang akan memakan waktu sebulan bagi Morris untuk pulih sepenuhnya. Kai bertanya tentang mata Morris, dan dokter mengatakan sangat kecil kemungkinannya dia akan pernah melihatnya lagi. Kai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membantunya, karena dia bahkan tidak merasakan keberadaan penyusup itu. Setelah dokter pergi, Morris meminta maaf kepada Kai karena membuatnya khawatir, tetapi Kai hanya bertanya siapa yang menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Kai tiba di sebuah mansion lain, dan mengaktifkan lingkaran sihir penyerap mantranya, mulai menyedot segalanya dengan kekuatan besar. Di dalam mansion, Yoshua sedang makan, tetapi tiba-tiba menumpahkan airnya karena terkejut, berteriak, "Apa-apaan ini?" Para pelayannya mengatakan gerbang mansion sudah tidak ada, dan saat dia melihat keluar jendela dia melihat bahkan dinding-dindingnya hancur.
Kepala pelayannya berteriak bahwa mungkin seseorang menyerang mereka, dan Yoshua bertanya-tanya apakah itu ayahnya. Rival politik dan musuh yang ia buat sepanjang hidupnya. Ia ketakutan dan berteriak memanggil penjaga untuk datang ke ruangan ini dan juga ke pintu masuk. Ketika tiba-tiba Kai muncul mengatakan ia datang untuk Yoshua, bukan untuk para penjaga. Sekelompok pria bersetelan menyerbu Kai, dengan Yoshua berteriak agar mereka menghabisinya, namun Kai hanya memanggil dinding es yang memblokir semua serangan mereka dan bahkan mampu melukai sebagian besar dari mereka. Yoshua menggunakan sihir apinya, namun Kai dengan santai memblokirnya juga sambil perlahan berjalan mendekati Yoshua. Briahas terjatuh ke tanah, memohon kepada pelayan-pelayannya untuk menyelamatkannya. Maksudku, mereka baru saja melihat pengawal-pengawalmu tewas. Mereka tidak akan melakukan apa-apa, adik kecil. Kai tertawa, berkata tidak ada yang membantunya sepertinya, dan Yoshua menangis terisak saat Kai mulai menggunakan sihirnya, bertanya apakah dia tahu mengapa dia ada di sini. Setelah Yoshua mengatakan tidak, Kai menyuruhnya berhenti berbohong dan memberinya kesempatan lain untuk mengatakan yang sebenarnya, menjelaskan bagaimana, berkat kedudukan politik ayahnya, Yoshua mengira dia bisa lolos dari apapun, bahkan menyakiti pelayannya. Tapi Kai tahu bahwa Yoshua sendiri tidak mungkin menyakiti Morris, jadi dia bertanya siapa lagi yang bersamanya, saat dia akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada Yoshua. Kai berteriak untuk terakhir kalinya, menanyakan siapa yang bersamanya, dan Yoshua menjadi sangat ketakutan, memohon belas kasihan dan berteriak bahwa itu adalah Pangeran Kate. Mendengar nama ini lagi, membuat Kai bertanya-tanya siapa orang ini, sambil ia bertanya pada Yoshua apakah Kate membenci Kai. Air mata Briaha mengalir deras, berteriak bahwa ia tidak bisa mengatakan lebih banyak atau ia akan mati, jadi Kai memanggil paku es lain, mengatakan bahwa, sayangnya, itu tidak cukup informasi baginya untuk memaafkan Yoshua, terutama karena Morris kehilangan matanya secara permanen. Ditambah lagi, ia tidak datang ke tempat Yoshua hanya untuk informasi, dan Yoshua hampir dehidrasi karena semua tangisannya, memohon Kai untuk berhenti. Kai bertanya apakah ia pernah mendengar pepatah, mata ganti mata, seraya ia menancapkan es runcingnya ke mata Yoshua. Beberapa saat kemudian, Kai kembali, menunjukkan pada Morris sebuah mata yang ia dapatkan untuknya. Mengatakan bahwa ini adalah piala balas dendam, tetapi Morris memohon padanya untuk menguburnya saja di halaman, saat kita melihat Kai bahkan mulai membuat kebun kecilnya sendiri yang dinamai Spoils of War. Kepala pelayan terkejut Kai melakukan ini, tetapi Kai mengatakan dia baru saja memulai, yang semakin mengejutkan Morris. Dia bertanya apakah Morris ingat siapa yang menyerangnya, juga bertanya apakah nama Kate mengingatkan sesuatu. Morris tetap diam, dan Kai menduga dia pasti mengenal pria bernama Kate ini, tetapi Morris mengatakan dia tidak ingin ada balas dendam yang dilakukan pada pria itu. Kai tidak peduli apa yang Morris inginkan, tetapi Morris memberitahunya bahwa tidak masuk akal bagi Kai untuk membalas dendam daripada dirinya. Kai mengatakan dia berhutang budi pada Kai sebelumnya, jadi dia menyingkirkan musuh-musuhnya. Itulah sebabnya dia berencana membuat mereka semua menderita. Dia memberitahu Morris bahwa pria bernama Kate ini mungkin juga membunuh Kai yang sebelumnya. Saat kita kembali sedikit ke masa ketika mata Yoshua diangkat melalui operasi, memohon belas kasihan Kai dan agar diampuni. Kai mengatakan bahwa mengambil matanya adalah semua yang dia inginkan. Tetapi bukankah sebenarnya Yoshua yang membius Kai beberapa minggu lalu yang membunuh orang itu? Yoshua memohon padanya untuk berhenti, mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk melakukannya, dan Kai bertanya apakah Kate yang memberi perintah itu. Yoshua ragu-ragu tetapi mengakui bahwa itu adalah Kate, jadi Kai membiarkannya untuk saat ini. Dia memberitahu Morris bahwa dia perlu berbicara dengan Kate demi Kai yang sebelumnya, dan mendengar bahwa Kai adalah dibuat tak berdaya dan dihilangkan nyawanya benar-benar mengejutkan Morris karena selama ini dia mengira kepribadian Liam dan Kai hanya bertukar sementara. Namun tidak, Kai menjelaskan bahwa Kai yang sebelumnya dibuat tak berdaya dan dihilangkan nyawanya, dan itulah mengapa jiwa Liam masuk ke raganya, karena ia menjelaskan bahwa satu tubuh hanya bisa menampung satu jiwa. Morris mulai menangis setelah menyadari tuannya telah tiada, mengatakan Kai selalu lembut dan baik hati, dan tidak peduli seberapa sering ia diintimidasi, ia selalu peduli pada orang lain.
Morris memohon pada Kai untuk membalaskan dendam Kai yang sebelumnya karena menghilangkan nyawa seseorang seperti ini tidak akan pernah bisa dimaafkan, dengan Kai menegaskan bahwa itu selalu menjadi niatnya. Saat Kai pergi ke sekolah keesokan harinya, para siswa memperlakukannya seperti wabah itu dan lari ketakutan. Ia melihat sekelompok dari mereka membicarakan rekan-rekan guru, dan ia mendekati Bridget sementara siswa lainnya menjauh ketakutan. Ia menyuruhnya mengikutinya, dan ketika mereka tiba di luar, ia mengatakan padanya sudah waktunya ia membaca pikirannya. Ia tidak percaya ia telah belajar membaca pikiran begitu cepat karena rata-rata dibutuhkan sekitar 3 bulan untuk mempelajari mantra semacam itu. Ia mengatakan ia juga belajar penyerapan kemampuan, jadi ia akan mengambil kembali kekuatannya. Tetapi ini lebih mengejutkannya lagi karena mantra ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dipelajari. Kai hanya menunjukkan mantranya yang besar dan kuat, dan Bridget langsung menyadari bahwa itu memang mantra penyerapan. Ia mengatakan sudah waktunya baginya untuk melihat sekarang, dan menyentuh dahinya saat kemampuannya aktif. Dia melihat semua ingatannya saat tumbuh dewasa dan juga sangat dekat dengan Kai sebelumnya. Namun, dia tidak menemukan ingatan tentang Valet dalam benaknya, dan saat dia membuka matanya, Kai mengatakan dia dibebaskan untuk saat ini. Dia senang mendengarnya, tetapi Kai menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki kemiripan yang aneh, tetapi mereka bukanlah orang yang sama. Dia bahkan memberitahunya bahwa dia tidak akan mengambil kemampuannya, tetapi dia bersikeras agar dia melakukannya jika dia awalnya mencurinya entah bagaimana, tetapi Kai menolak karena bukan dia yang dicarinya. Dia menelan ludah, berusaha untuk tidak patah hati oleh pernyataan ini, saat Kai pergi dan mengatakan dia perlu memburu Kate terlebih dahulu. Setelah mendengar nama itu, Bridget menghentikan Kai, mengatakan, dia tidak boleh menyentuh Kate atau nyawanya akan terancam sepenuhnya. Kai bilang dia tidak takut pada siapapun, tapi Bridget menjelaskan bahwa Kate sangat kejam dan merupakan penguasa sihir cahaya yang kuat yang dulunya milik Raja Prajurit Cahaya, dan sihir es Kai yang lemah tidak akan berdaya melawan Kate. Kai menyeringai, mengatakan dia mungkin saja benar. Mendengar ini mengejutkan Bridget karena Kai secara harfiah mengakui dia akan menjalankan misi yang sangat berbahaya bagi dirinya, tapi kepercayaan diri yang dia pancarkan membuatnya tersipu. Bel sekolah berdering, menandakan waktu istirahat makan siang, dan Kai pergi begitu saja, mengatakan dia harus makan. Bridget terkejut lagi karena mereka sedang berbicara serius, tapi Kai memprioritaskan makanan di atasnya. Namun sikap misterius ini membuatnya semakin tertarik padanya, seperti yang kita lihat dia mengikutinya kemana-mana. Mereka makan siang bersama, dengan Kai bertanya mengapa dia menatapnya. Dia tersipu dan kehilangan kata-kata, tetapi Kai kemudian mengatakan itu tidak masalah dan bertanya di mana dia bisa menemukan Kate. Dia menjelaskan bahwa Kate juga seorang siswa di sini, tetapi hampir tidak mungkin menemuinya karena dia adalah siswa istimewa dan berada di zona akademi yang berbeda. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah melalui pintu masuk yang berbeda yang dijaga ketat, yang membingungkan Kai karena itu masih hanya gerbang sekolah. Dia menjelaskan bahwa siswa istimewa adalah anak-anak bangsawan yang berkuasa, tetapi Kai bertanya mengapa tidak menunggu Kate saja sepulang sekolah. Kemudian, Bridget mengangguk, mengatakan bahwa itu bahkan lebih sulit karena dia selalu dengan pengawalnya sehingga tidak ada yang bisa berbicara dengannya, terutama Kai. Kai bertanya mengapa dan dia menjawab bahwa ada perintah pembatasan terhadapnya dari keluarga kerajaan. Dia bertanya-tanya mengapa demikian karena dia juga dari keluarga kerajaan, tetapi Bridget menjelaskan bahwa dia bukan putra kandung raja. Ayah kandung Kai adalah kakak laki-laki raja yang dituduh melakukan pengkhianatan karena mencoba membunuh mantan raja, kakek Kai. Dia dihukum mati untuk itu dan ibu Kai juga mengakhiri hidupnya sendiri setelah itu. Itulah mengapa paman Kai mengadopsinya, tetapi istrinya, sang ratu, tidak pernah menyukainya. Dia mengirim Kai jauh dari istana, melarang kontak apapun dengan keluarga kerajaan, dan sepenuhnya mencabut haknya atas suksesi tahta. Jadi jika dia melanggar perintah penahanan, dia akan dipenjarakan. Jadi Kai berpikir apakah dia bisa menemukan celah untuk mendekati Kate secara legal. Bridget juga berpikir sejenak, mengatakan bahwa kepala sekolah bisa memberinya izin khusus, tapi Kai tahu satu-satunya izin yang akan dia dapatkan dari kepala sekolah adalah dikeluarkan dari akademi.
Dia memutuskan untuk mencari pengaruh padanya dan bertanya pada Bridget di mana dia bisa menemukan kepala sekolah. Kai menuju pintu masuk akademi khusus dengan semua siswa menyingkir dari jalannya, terkejut dan bingung dengan apa yang dia lakukan. Kai memberitahu Bridget bahwa dia akan menemukan kepala sekolah dan bernegosiasi dengannya karena seorang pria. Seperti dia pasti punya sesuatu yang tidak beres. Bridget setuju bahwa kepala sekolah terlihat seperti penjahat dan menyuruh Kai untuk sedikit bersabar karena dia akan menyelidikinya. Kai tidak mengerti mengapa dia membantunya, tetapi wajahnya yang memerah sudah mengungkapkannya. Dia menyukai kakakku, yang bahkan tidak menyadarinya. Tetapi dia menerima bantuannya saat Bridget secara harfiah menyuruhnya untuk tolong manfaatkan dia dengan baik. Kai sama sekali tidak mempercayai Bridget, jadi itulah mengapa dia ada di sini untuk menggali informasi sendiri. Dia menuju pintu masuk akademi khusus, yang dijaga oleh 2 penjaga dan segel sihir. Kai segera mengerti bahwa ini adalah segel sihir tingkat tinggi dan tidak mungkin dia bisa membobolnya dengan kekuatan tubuhnya saat ini. Sebuah kereta tiba-tiba melintasinya dan Kai segera merasakan aura orang di dalamnya dan yakin itu adalah McGrady. Kai sangat gembira karena menemukan reinkarnasi McGrady dengan begitu mudah. Namun, dia harus menyusun rencana. Karena dia melihat 3 penjaga lagi, dia bisa mengatasi mereka dengan mudah, tetapi dia tidak bisa memecahkan segelnya. Segel itu bersinar biru saat kereta mendekatinya, lalu memindai kereta dan setelah memastikan bahwa siswa istimewa ada di dalamnya, pintu-pintu terbuka bagi mereka untuk masuk. Para penjaga mengeluarkan senjata api sungguhan dan keajaiban sihir apa yang sedang terjadi di sini. Kai memutuskan untuk meninggalkan mereka untuk sementara waktu saat adegan bergeser ke pria di dalam kereta, yang juga melihat ke arah Kai. Dia membawa beberapa tas. Darah menetes bersamanya saat kita melihatnya meninggalkan kereta dan memasuki akademi dengan jejak darah di belakangnya. Dia pergi ke kantor eksekutif Dewan Siswa dan masuk di mana seorang pria misterius bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang tidak kompeten itu dan memanggil pria itu sebagai McGrady. McGrady menjelaskan bahwa itu adalah nama lamanya. Nama barunya adalah Magnar. Saat dia membanting tas-tas itu, memanggil pria ini sebagai bosnya dan mengatakan bagaimana mereka menyelidiki orang-orang yang memprovokasi permainan keturunan Liam dan semuanya mengatakan Kai melawan dengan kekuatan yang benar-benar baru. Bos bertanya apakah itu berarti Liam benar-benar memasuki tubuh Kai dan McGrady menjawab bahwa dia bahkan melihat Liam berdiri di dekat pintu masuk, yang berarti dia semakin mendekati mereka. Bos menyeringai mengatakan bagaimana Liam akhirnya kembali sehingga mereka bisa semakin mempersulit keadaannya dan itu akan lebih mudah karena dia tidak punya kekuatan sekarang. Seorang gadis yang wajahnya juga tersembunyi, tapi tidak masalah karena fitur-fitur terpenting tidak, menjelaskan bagaimana dia tidak sabar mereka menindas Liam lagi. McGrady mulai tertawa memikirkan melihat Liam menderita lagi. Beberapa hari berlalu saat Bridget memberitahu Kai bagaimana dia punya beberapa informasi tentang kepala sekolah dengan siswa lain yang bingung mengapa seorang gadis cantik seperti Bridget berbicara dengan Kai. Kai menatap tajam mereka yang membuat mereka gemetar ketakutan. Dia bertanya pada Bridget tentang informasi itu dan dia dengan senang hati mengatakan bagaimana kepala sekolah adalah pelanggan tetap di sebuah klub tertentu dan jujur aku sangat mengerti pria itu tapi masalahnya pria itu sudah menikah. Bridget bertanya apakah dia sudah melakukan yang terbaik tapi Kai berpikir itu tidak cukup baik karena seorang pria berstatus pasti punya banyak pacar saat Bridget tidak percaya, melihat Kai lulus dari sekolah Andrew Tate. Kai berpikir bagaimana memata-matai kepala sekolah saat di klub bisa memberi mereka beberapa informasi penting tapi Bridget mengatakan mereka di bawah umur dan tidak bisa masuk klub. Kai menghela napas karena meskipun Brew sudah berusia lebih dari 1000 tahun dia sekarang dalam tubuh seorang anak kecil tapi dia mendapat ide cerdik bagi mereka untuk menyamar sebagai orang dewasa. Malam itu Morris menyapa Bridget karena dia akan membuatku berurusan dengan masalah besar karena gaun itu. Morris membawanya masuk saat mereka menuju kamar Kai melewati mansion. Morris mengetuk pintu dan saat mereka masuk, Kai akan mengirimku ke penjara karena pakaian itu. Bahkan Bridget kesulitan menahan diri saat Kai dengan santai menyuruhnya berhenti melamun. Dia membuang muka dengan rona merah di wajahnya dan Kai memberitahunya bahwa dia terlalu kekanak-kanakan untuk misi mereka malam ini.
Morris mengatakan betapa ia telah berusaha keras untuknya malam ini tetapi Kai tidak peduli karena misi mereka adalah terlihat seperti orang dewasa malam ini. Dia menjelaskan bagaimana dia hanya terlihat seperti anak sekolah dalam gaun dan keluar sambil mengatakan dia akan pergi ke klub sendirian, pemerasan emosional dalam bentuknya yang terbaik. Bridget mengeluarkan suara merengek dengan Kai mengatakan bahwa itu tidak mengubah apapun. Dia lalu melihat pisau di meja dan dengan cepat mengambilnya sementara Kai bertanya apa yang akan dilakukannya dan dia mengoyak gaunnya karena tidak ada yang membuatmu terlihat dewasa seperti terlihat cabul. Bahkan Kai terkejut dengan ini tetapi dia memuji kecerdikannya kemudian menarik rambutnya dan melepaskannya hingga jatuh sambil berkata dia terlihat lebih menawan seperti ini. Dia hampir meledak karena malu tetapi dia berkata sudah waktunya mereka pergi. Mereka tiba di klub dengan Bridget menjelaskan bagaimana kepala sekolah mungkin sudah berada di dalam sekarang. Kai keluar dan memberi tangan Bridget saat dia memerah lagi tetapi berpikir bahwa dia tidak bisa malu karena gadis-gadis dewasa setidaknya memiliki 300 pengalaman jadi dia perlu bersikap seperti itu. Dia menggenggam tangannya saat mereka masuk. Kai memeluknya dan ketika mereka sampai di penjaga keamanan, dia memberitahu mereka untuk menunjukkan ide mereka karena mereka bukan pelanggan tetap. Kita melihat bahwa sebelum meninggalkan rumah Kai, Bridget menyerahkan KTP palsu kepadanya di mana namanya adalah Clint Tyler. Kai tidak yakin apakah ini akan benar-benar berhasil dan bertanya pada Bridget bagaimana dia mendapatkannya saat Bridget menjelaskan bahwa ayahnya punya koneksi. Kai langsung bertanya-tanya siapa ayah Bridget dan menanyainya lebih banyak tentang ayahnya. Kembali ke masa sekarang, penjaga keamanan memberitahu mereka bahwa mereka bisa masuk. Mereka masuk dan melihat orang-orang minum dan berjudi saat Bridget melihat sekeliling mencoba menemukan kepala sekolah. Dia tidak bisa menemukannya dimanapun, tapi Kai menyuruhnya untuk tenang karena dia terlihat sangat mencurigakan seperti itu. Dia bilang sepertinya kepala sekolah tidak ada di sini, tapi Kai tidak mengalihkan pandangannya dari sebuah pintu besar di ujung ruangan. Dia bertanya apakah dia pikir kepala sekolah ada di sana dan Kai menyuruhnya untuk terus mengawasi pintu itu. Mereka melihat dua orang hendak masuk ke dalamnya tetapi pertama-tama memamerkan kartu VIP mereka saat Kai menjelaskan bahwa untuk masuk ke sana mereka mungkin memerlukan kartu keanggotaan khusus karena tidak peduli era apapun, mereka akan selalu menyembunyikan perbuatan jahat mereka. Bridget bertanya bagaimana mereka akan masuk karena memalsukan kartu VIP akan hampir mustahil. Kai menjelaskan bahwa mereka tidak membutuhkannya karena pintu itu tidak terkunci, jadi yang perlu mereka lakukan hanyalah mengalihkan perhatian penjaga sebentar dan masuk. Bridget bertanya bagaimana dan Kai memberitahunya dengan sihir, tahu. Dia mengarahkan tangannya ke bawah dan mengirimkan gelombang sihir biru menembus lantai yang membekukan sebuah meja di kejauhan membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak percaya es muncul begitu saja dan Bridget melihat ini memuji Kai karena menggunakan sihirnya tanpa ada orang lain yang menyadari. Penjaga keamanan berlari menuju meja yang membeku dan Kai memberitahu Bridget bahwa mereka harus pergi sekarang saat mereka dengan cepat menyelinap melewati keributan ke bagian VIP. Mereka melihat itu adalah ruangan bawah tanah dan saat mereka berjalan turun Bridget berkomentar tentang betapa agak dalam di bawah tanah. Mereka mencapai ruangan dan Kai memperingatkannya untuk tetap waspada saat mereka berjalan melalui aula merah raksasa. Dia bertanya apakah dia bisa melihat kepala sekolah dimanapun dan mulai berjalan pergi agar mereka tidak terlihat terlalu mencurigakan. Di sini orang-orang melakukan hal-hal yang lebih dewasa seperti mengonsumsi zat-zat terlarang dan tarian dewasa. Kai tidak menyukai tempat ini tetapi senang karena menemukan kepala sekolah di sini berarti mereka akan menemukan rahasia gelap tentangnya 100%. Tiba-tiba dia mendengar suara datang dari balik sudut dan itu adalah dua penjaga pintu yang sedang berbicara, salah satunya adalah pria yang menjaga pintu depan. Bridget bertanya apakah mereka mencari mereka saat Kai melihatnya mendekat dan mengatakan mereka mungkin sedang mencari. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus menangani ini dengan tenang atau tidak dan Bridget memohon untuk pilihan pertama jadi Kai menyeringai dan mencium. Dia tidak mendorongnya pergi. Mereka mulai berciuman tetapi Kai hanya memperhatikan penjaga dan menjauh dari Bridget segera setelah dia pergi. Dia berkata mereka perlu mencari kepala sekolah tetapi dia sedih karena pengawal tidak mulai berdiri di sebelah mereka saat ini.
Dia bertanya kepada Bridget mengapa dia terlihat merah seolah-olah dia tidak baru saja menciumnya. Sebagai gadis yang polos, dia berkata dia baru saja dicium, jadi itulah penyebabnya. Kai sedikit melakukan manipulasi emosional, memanggilnya anak kecil dan berjalan pergi sambil menyuruhnya cepat. Mereka terpisah untuk menjelajahi kedua ujung koridor dengan Kai menyuruhnya berteriak jika dia dalam bahaya. Saat Bridget berjalan pergi, dia mencoba menenangkan diri setelah ciuman itu tetapi dia tidak bisa menghilangkan dari pikirannya. Dia mencoba untuk melupakan karena itu tidak berarti apa-apa baginya saat dia sampai di sebuah ruangan yang sepenuhnya kosong. Adegan kembali ke Kai yang juga memeriksa beberapa ruangan tetapi tidak ada tanda-tanda kepala sekolah. Tiba-tiba dia mendengar jeritan dan mengenali suara itu sebagai Bridget. Kita melihat seorang pria berpakaian seperti bayi mencoba untuk disusui olehnya. Dia berusaha mendorongnya pergi tetapi dia menjatuhkannya sambil berkata, "Ibu, bayi lapar." Dia menjelaskan bagaimana dia datang ke ruangan ini karena ingin menyusui. Bridget berteriak memintanya untuk berhenti tetapi Kai tahu sebuah tamparan lebih efektif untuk menghentikan orang mesum. Dia mengirim pria itu terbang dan bertanya kepada Bridget apakah dia baik-baik saja sambil menawarkan tangannya untuk berdiri. Dia memberitahunya bahwa dia seharusnya menggunakan sihir untuk mengusir pria itu dan melupakan bahwa dia bisa menggunakan sihir membuatnya menyadari bahwa dia hanya menghambat Kai. Kai memberitahunya bahwa wajar untuk membeku saat diserang oleh orang mesum dan bahwa dia tidak menghambatnya. Ini membuatnya tersipu tetapi Kai memeriksa pria itu dan menyadari sesuatu yang aneh. Dia mendekatinya dan melepas topengnya yang mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa pria ini adalah kepala sekolah. Kai memberitahunya bahwa dia mencarinya tetapi pria itu tidak mengenali mereka berkat topeng profesional gaya Clark Kent Superman mereka. Kai mengatakan mereka adalah siswa di akademinya dan bertanya bagaimana perasaannya tentang itu. Bro mulai tersipu dalam bayi kostum dan sebelum dia sempat bicara, Kai memotongnya, mengatakan bahwa dia harus melaporkan ini kepada para orang tua. Kepala sekolah memohon padanya untuk tidak melakukannya saat Kai mengaktifkan sihir esnya dan membekukan pintu masuk ruangan. Kepala sekolah menggigil ketakutan, memohon mereka untuk berhenti, mengatakan dia akan melakukan apa saja. Inilah yang persis Kai inginkan saat dia mengatakan dia perlu masuk ke area khusus akademi. Tetapi kepala sekolah segera menjawab bahwa itu tidak mungkin dan Kai kembali mengancamnya dengan mengatakan dia akan melaporkan ini kepada para orang tua. Kepala sekolah menyerah dan mengatakan dia akan memberinya izin masuk dan Kai, sebagai individu yang sopan, berterima kasih padanya. Tiba-tiba api meledak dari balik dinding esnya, dan Kai segera mengenalinya sebagai Magretti saat ia mendapatkan kilas balik ketika mereka berdua bersiap untuk pertandingan latih tanding. Magretti tahu ia akan kalah telak tetapi masih ingin bertarung, jadi Kai menyiapkan sihirnya dan Magretti menyerang dengan sihir apinya. Kai memblokir serangannya dengan mudah dan mendorongnya hingga menabrak dinding, dengan Magretti yang hampir tak berdaya dan mengatakan Kai terlalu kuat. Kai menjelaskan bahwa sihir api juga miliknya sebelumnya dan ia tahu hanya ada satu orang yang sangat menginginkan kekuatan ini lebih dari apapun. Saat dinding es pecah, Magretti masuk sambil mengatakan ia sangat ingin bertemu Kai lagi. Kepala sekolah mengenali seragam akademinya segera tetapi tidak mengerti mengapa dua muridnya berselisih. Kepala sekolah memutuskan untuk menjadikan pria berambut merah itu sebagai pembantunya saat dia berlari menuju Magretti dan memerintahkannya untuk menghentikan berandal ini, menjanjikan hadiah besar jika dia patuh. Magretti mengabaikannya dan ini membuat kepala sekolah takut, yang memandang Magretti dan melihat bahwa dia sangat marah. Magretti berteriak bahwa tidak ada yang bisa memerintahnya dan mengirimkan mantra api ke kepala sekolah. Pria itu terkena serangan api mematikan itu dan Kai hanya menyaksikannya dengan tenang. Bridget berteriak bahwa mereka harus menyelamatkannya tetapi Kai menghentikannya, mengatakan sudah terlambat sekarang. Dia menjelaskan bahwa itu bukan api biasa dan itu membunuh siapapun yang disentuhnya seketika. Karena itu api neraka, tubuh kepala sekolah yang hangus jatuh saat Bridget dijamin mengalami PTSD.
Kai bertanya pada Magretti bagaimana rasanya menggunakan kekuatan curian dan Magretti mulai tertawa seperti orang gila mengatakan rasanya luar biasa menjelaskan bahwa semua orang yang mendapatkan sebagian kekuatannya bersenang-senang dan bahwa mereka sudah menunggu begitu lama untuk berterima kasih pada Kai untuk itu. Dia bertanya pada Kai bagaimana rasanya dihancurkan oleh iblis malapetaka dan mendengar ini membuat Bridget semakin khawatir tentang Kai. Magretti mengejeknya lagi mengatakan bahwa hanya mendengar nama iblis itu saja membuatnya membeku ketakutan tetapi Kai tetap diam yang membuat Magretti marah dan dia berteriak padanya untuk bicara sehingga Kai menyebutnya menyedihkan dan mengatakan Magretti tetap tidak sabaran dan keras kepala seperti sebelumnya. Ini membuat Magretti murka saat Kai mengejeknya kembali, mengatakan bahwa Magretti tidak melatihnya dengan baik. Magretti berteriak marah dan memanggil pedang merah, mengatakan sudah waktunya Kai takluk oleh kekuatannya sendiri. Dia melancarkan serangan berapi-api itu sementara Kai dengan tenang menunggunya. Suhu naik dengan cepat saat Magretti mengira Kai bodoh karena berpikir dia punya peluang. Dia teringat saat mereka melawan iblis naga dengan Kai menyuruh mereka bertindak sebagai umpan agar dia bisa menyelesaikannya saat iblis itu terganggu. Magretti keberatan dengan perintah Kai, tetapi Kai mengatakan dia akan menanganinya, baik dengan atau tanpa Magretti. Dia bergegas menuju iblis, meninggalkan rekan-rekannya di belakang untuk mengalihkan perhatiannya, dan saat mereka memegangnya, perhatian Kai menyerangnya dari belakang. Iblis itu menggunakan serangan napas api yang kuat menghantam tanah. Magretti lalu melancarkan serangan balasan karena ia tidak ingin menuruti perintah Kai untuk menjadi pengalih perhatian. Jadi ia melompat tinggi dan menghantamkan pedangnya ke kulit baja iblis yang sepenuhnya meniadakan serangan Magretti. Iblis itu lalu menghantamnya dengan pukulan yang sangat dahsyat. Ia terhempas ke tanah dan tepat ketika iblis itu hendak menghabisinya dan memangsanya, Liam muncul dengan pedang apinya membelah iblis itu menjadi dua dengan ayunan cepat. Liam berkata bahwa monster itu terlalu lemah yang membuat semua gadis tersipu. Ketika Magretti kembali, Indra Mimino mengawasinya menyebutnya yang terburuk karena tidak pernah mendengarkan Liam dan hampir mati setiap saat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah melampaui level Liam karena Magretti benar-benar payah sehingga dia sudah selesai bersikap baik padanya. Magretti bertanya padanya apakah Liam memberitahunya sesuatu tetapi dia menepisnya sambil berkata bahwa dia hanya terlihat semakin menyedihkan menanyakan pertanyaan semacam itu. Dia pergi menyuruhnya memohon pengampunan. Liam meninggalkan Magretti patah hati dan haus akan balas dendam. Kembali ke masa kini Magretti menerjang Kai untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Kai menggunakan mantra perisai esnya untuk memblokir serangan itu saat Magretti membentur perisainya berteriak bahwa mantra level rendah seperti itu tidak bisa. Hentikan dia sekarang. Dia melancarkan ayunan lain dan mengirimkan berbagai serangan dari segala arah mendorong Kai mundur tetapi Kai berhasil memblokirnya. Bridget khawatir tetapi Kai menyuruhnya untuk menjauh dari ini mengatakan lebih aman jika dia tetap di samping. Magretti berteriak bahwa Kai tidak bisa berlama-lama mengobrol dan berhasil mengenai Kai mendorongnya mundur dan mengejek bahwa dia terlalu lambat. Dia melancarkan serangan mengamuk lainnya yang nyaris dihindari Kai saat Magretti mengejek bahwa Kai semakin lambat. Magretti jatuh ke dalam kegilaan berteriak bahwa sudah waktunya untuk menggulingkan Raja Liam saat dia memanggil pusaran api yang sepenuhnya dinetralkan oleh perisai Kai. Magretti tidak bisa mempercayai ini saat Kai mengatakan bahwa dia mendapatkan waktu yang sempurna sekarang meninggalkan Magretti dalam ketidakpercayaan yang lebih dalam. Dia bergegas untuk serangan lain berpikir tangkisan terakhir hanyalah keberuntungan tapi Kai menjelaskan bahwa dia bisa terus mencoba selamanya. Dia tidak akan pernah bisa mengenai satu pukulan pun lagi. Dia menangkis serangan Magretti lagi tapi kali ini memanggil pedang es yang dengannya dia langsung mengenai Magretti yang menyadari ada luka baru di tengah dadanya. Dia melangkah mundur berjuang untuk bertahan hidup tapi jatuh berlutut tidak percaya sihirnya dinonaktifkan begitu saja apalagi oleh sihir es tingkat rendah. Dia bertanya bagaimana saat Kai menghinanya karena masih lemah bahkan setelah memiliki keunggulan 1200 tahun darinya. Magretti menangis bahwa dia tidak bisa menerima. Ini saat Kai bertanya apakah kompleks inferioritas yang menyedihkan itu adalah alasan dia mengkhianatinya bertahun-tahun yang lalu. Kita kembali mendapat kilas balik adik Magretti yang berusaha keras menyenangkan Liam yang baru saja mendorongnya menjauh karena terlalu menjengkelkan.
Dia bertanya apakah Liam malu untuk menggodanya, tetapi Liam dengan dingin menyebutnya anak nakal yang mengeluarkan omong kosong belaka. Dia bertanya bagaimana kabar Magreti yang membuatku sedikit cemburu. Dia berbalik seperti anak kecil yang merajuk mengatakan dia tidak tahu dan Liam bertanya mengapa demikian karena dia seharusnya menjaganya. Dia bertanya apakah dia belum membawakan Magreti makanan beberapa hari terakhir ini, tetapi Mimina yang masih marah mengatakan bahwa dia tidak akan mati hanya karena melewatkan 1 atau 2 kali makan. Dia memberitahu Liam bahwa Liam terlalu terobsesi pada Magreti lalu mendekatkan dadanya ke perut Liam saat mata besar, bulat, indah, dan lembut itu menatap Liam seraya berkata bahwa dia bisa membuat Liam jauh lebih bahagia daripada Magreti. Dia bilang bahwa Liam hanya perlu mengakui kalau dia menyukainya. Tapi Liam menghela napas seraya berkata bahwa mereka berdua adalah beban. Tapi setidaknya kepribadian Magreti tidak seburuk kepribadiannya. Dia berpikir mungkin Liam memiliki orientasi yang berbeda. Saat tiba-tiba Magreti muncul dengan pedang di tangannya, tapi Mimina menatapnya dengan pandangan paling dingin. Magreti tidak mengerti mengapa dan saat dia mencoba berbicara dengannya, Mimina hanya berjalan pergi dan Liam bertanya ada apa di antara mereka berdua. Dia berkata bahwa Magreti terlalu memanjakannya tapi, Magreti cemburu dan marah karena dia pikir Liam baru saja menciumnya. Liam bertanya apakah dia mengalami kerusakan otak sampai berpikir hal-hal bodoh seperti itu dan mendengar ini Magreti berhenti dan meminta maaf karena bertindak tidak pada tempatnya. Magreti berpikir bahwa Liam tahu dia menyukai Mimina dan dia tidak akan pernah merebutnya darinya. Namun beberapa hari kemudian Magreti menemukan Mimina menangis dan mengatakan bahwa Liam telah melakukan perbuatan yang tidak pantas padanya yang membuat Magreti geram saat dia langsung mencarinya tapi Mimina menghentikannya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghentikan Liam dan Magreti mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia bilang dia setuju tapi dia sudah punya rencana dan rencananya adalah menggunakan payudaranya yang besar untuk memanipulasi Magreti untuk mengkhianati Liam. Jelas Magreti memeluknya mengatakan dia akan melakukan apapun demi bantal-bantal itu saat kita melihat Mimina tersenyum sinis. Kembali ke masa kini Magreti mengatakan bahwa Liam telah menodai kehormatan Mimina dan dia tidak akan pernah tunduk pada pria seperti itu. Kai mendengar ini untuk pertama kalinya dan mengatakan bahwa dia lebih suka tidur dengan seorang pria daripada dengan wanita licik dan menyebalkan seperti Mimina. Sekarang inilah yang benar-benar membuat Magreti murka tetapi Kai tetap tenang mengatakan dia tidak akan pernah menyentuhnya karena dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan dan dia tidak akan pernah memilih wanita yang merepotkan seperti Mimina. Kai mengatakan bagaimana karena Mimina, Magreti mengkhianatinya dan sekarang saatnya dia membayar harganya. Kai mengirimkan serangan sihir es pada Magreti, membekukan kakinya terlebih dahulu agar dia bisa mengambil kembali sihir api nerakanya. Dia menggunakan mantra penyerapan sihir dengan Magreti memohon padanya untuk berhenti. Wajah Bro menjadi seperti zombie karena efek penyerapan energi yang baru saja dialaminya begitu dahsyat. Saat kita melihat Kai berhasil mendapatkan kembali kekuatannya, Magreti hampir pingsan tetapi Kai memberitahunya bahwa mereka baru saja memulai. Tiba-tiba ruangan mulai runtuh saat ledakan besar terjadi di langit-langit dengan seorang gadis mengatakan betapa disayangkan Kai berhasil menghindari serangannya. Dia memegang palu besar dan Kai langsung mengenalinya seolah-olah tidak jelas bahwa gadis ini adalah reinkarnasi Mimina. Dia berkomentar bahwa dia senang untuk melihatnya lagi dan Kai menyeringai mengatakan dia juga senang melihatnya. Magreti bertanya apakah dia di sini untuk menyelamatkannya tetapi dia menatap kosong dan melompat dengan palunya menghantam ke bawah dengan begitu banyak kekuatan sehingga menakuti Bridget tetapi dia hanya memukul es di sekitar kakinya untuk membebaskannya. Mimina mengangkat Magreti seperti karung kentang dan Kai mengatakan bagaimana ini mengkonfirmasi bahwa Mimina adalah orang yang mencuri kekuatan Herculean darinya. Dia mengatakan betapa dia menyukai kekuatan ini karena itu membuatnya lebih kuat dari anak laki-laki manapun di sini. Dia melancarkan serangan pada Kai mengatakan dia tidak bisa bermain dengannya lagi karena itu adalah perintah yang diberikan padanya. Kai mengelak dengan mudah tetapi serangannya menghancurkan dinding di belakangnya seolah itu adalah hati Magreti. Ketika Kai berbalik dia melihat bahwa dia melarikan diri tetapi dia tidak. Pikiran karena dia setidaknya mendapatkan api nerakanya kembali.